Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dipanjangkan umurnya, dan semoga kita tidak mati kecuali mati dengan beriman dalam Islam. Dan sempatkanlah menuliskan sholawat di kolom komentar. Insya Allah bisa menjadi bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga syafaat beliau bisa kita peroleh di akhirat kelak. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, sebagai seorang muslim maka kita semua diwajibkan untuk bangun di saat subuh untuk melaksanakan sholat fardu atau sholat wajib. Namun harus kita akui bahwa tidak sedikit dari kaum muslimin yang langsung kembali untuk tidur setelah menunaikan sholat subuh. Padahal sejatinya hukum tidur setelah sholat subuh itu adalah makruh. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, bahwa di antara hal yang makruh menurut para ulama adalah tidur setelah sholat subuh hingga matahari terbit, karena waktu tersebut adalah waktu memanen ghanimah, yaitu waktu untuk meraih kebaikan yang banyak. Dikutip dari kitab Madarijus Shalihin. Dari uraian singkat tersebut dapat dikatakan bahwa tidur setelah sholat subuh sangat tidak dianjurkan dalam Islam, karena dapat mendatangkan kerugian atau efek yang tidak baik untuk kita. Silahkan tonton video ini hingga selesai supaya semua informasi yang kami sampaikan bisa diterima secara lengkap sehingga tidak gagal paham insya Allah. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, adapun dampak atau efek tidur setelah sholat subuh dalam Islam diantaranya ada: yang pertama, tidak memperoleh berkah. Waktu setelah subuh adalah waktu turunnya berkah dan rezeki. Jadi jika kita tidur di waktu setelah subuh, maka kita tidak akan memperoleh berkah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan waktu pagi sebagai waktu yang penuh dengan berkah. Rasulullah bersabda, "Ya Allah, berikanlah berkah kepada umatku di pagi hari mereka." Hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah, dan Tirmizi. Kemudian efek yang kedua, menghambat datangnya rezeki. Tidur setelah sholat subuh sangat tidak dianjurkan dalam Islam karena menghambat datangnya rezeki. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah mengatakan, tidur setelah subuh itu mencegah rezeki, karena waktu subuh adalah waktunya makhluk mencari rezeki mereka dan waktu dibagikannya rezeki. Tidur setelah subuh adalah suatu hal yang dilarang atau makruh, kecuali adanya penyebab atau keperluan. Dikutip dari kitab Zadul Ma'ad Khairil Ibad. Efek yang ketiga adalah tidak memperoleh kebaikan. Tidur setelah subuh juga dapat mengakibatkan kita tidak dapat memperoleh kebaikan atau pahala yang berlimpah. Karena itu waktu tersebut harus diisi dengan kegiatan yang positif.
Kembali Ibnu Qayyim rahimahullah mengingatkan, di antara hal yang makruh menurut para ulama adalah tidur setelah sholat subuh hingga matahari terbit, karena pada waktu tersebut adalah waktu memanen ghanimah, yaitu waktunya meraih kebaikan yang banyak. Dikutip dari kitab Madarijus Shalihin. Kemudian yang keempat, menimbulkan rasa malas. Tidur setelah sholat subuh dapat menimbulkan rasa malas dan kebiasaan membuang-buang waktu, apalagi jika terlalu banyak tidur. Hal ini dinyatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah yang mengatakan banyak tidur dapat mengakibatkan lalai dan malas-malasan, dari kitab Zadul Ma'ad. Yang kelima, dapat menimbulkan berbagai macam penyakit. Jadi selain menimbulkan rasa malas dan juga kebiasaan buruk lainnya, maka tidur setelah sholat subuh juga dapat menimbulkan berbagai macam penyakit seperti lemah syahwat salah satunya. Dikutip dari kitab Zadul Ma'ad, Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, banyak tidur ada yang termasuk dilarang dan ada pula yang dapat menimbulkan bahaya bagi badan atau tubuh. Tidur pagi juga menyebabkan berbagai penyakit badan atau tubuh, diantaranya adalah melemahkan syahwat. Yang keenam adalah tidak baik untuk kesehatan. Jadi tidur setelah sholat subuh dapat menyebabkan terganggunya kesehatan. Hal ini disebabkan karena di saat pagi metabolisme tubuh mulai bekerja dan melakukan pemanasan. Ketika kita tidur di waktu pagi, metabolisme tubuh yang seharusnya mulai bekerja menjadi terhambat, dan ketika kita terbangun, tubuh akan terasa lemas atau tidak terasa segar. Kembali dituliskan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah dari kitab Zadul Ma'ad berkata, tidur setelah subuh sangat berbahaya bagi badan atau tubuh karena melemahkan dan merusak badan, karena sisa-sisa dari metabolisme yang seharusnya diurai dengan berolahraga dan beraktivitas. Jadi sahabat beriman yang dirahmati Allah, demikianlah ulasan singkat mengapa kita harus menghindari tidur di pagi hari, terutama setelah sholat subuh, dan efek tidur setelah sholat subuh dalam Islam. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga pembahasan ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.